Deh namine jenenge sinten to, Deh? Namine sinten jenengan iku? Warseno. Warseno. Oh, Pak Warseno. Jenengan mulai setahun sekali ya? Enggak, udah 5 tahun. Oh, 5 tahun sekali ya? Oh. Jenengan enen napa-napa mawon nggih? Sing penting-penting mawon. Nek 7 tahun yang lalu lah. Nggih. Nek daerah ngono aku tak koyo omahe wong Kalimantan bro kabeh. Nggih. Kathah tiyang bukan kathah sih. Nggih enten Wonogiri mriki. Ya gara-gara aku ribut ning pasar ngono. Jenengan riyen dugi mriki pripun ceritane iku? Ya merantau. Enggak awalnya saking Wonogiri. Nah, saking Wonogiri itu sampai Tanjung niku pripun ceritane? Ya merantau. Merantau. Oh. Bukan enten kenalan-kenalan enggak? Enggak juga. Aku sempat gelandangan yang Banjarmasin. Enten Banjarmasin niku. Banjarmasin terus neng Tanjung mriki. 2 bulan yang Banjarmasin. 2 bulan. Turu neng pelabuhan. Pasar Iwak. Mboten enten kancane enten mriko. Modal ijazah tok. Berarti jenengan saking Wonogiri dugi mriki niku modal nekot mawon nggih. Mboten enten sedulur nggih. Ya mbiyen enak tapi kan aku enggak ngarep lah. Oh. Berarti jenengan niku enten Banjarmasin tidur pinten tahun enten Banjarmasin, Bu? 2 bulan marion terus neng Tanjung. Tanjung mriki enten sedulur. Neng Tanjung kene dulur angkat neng Tanjung Tengah. Tiyang Wonogiri kan? Ora wong Banjar, wong veteran Banjar. Masuk neng Pertamina Tanjung. Jenengan kerja nang Pertamina Tanjung mriku? Neng kontraktor. Neng Pertamina EP niku? Iya, neng kontraktor apa nih, pemborong. Pemborong niku. Masang pipa-pipa niku. Yo, akeh gaweane. Aku neng kantor kok. Oh, jenengan ning kantore niku. Aku personal ya. Personal ya? Oh, berarti jenengan enten Banjarmasin merantau mriki kerja Pertamina. Tempat bengkel 7 bulan yang per hari. Pelihari kawasan Trust juga niku deh kathah nggih. Aku neng BLK. Ning BLK niku. Bengkel. Oh. Bengkel terus main neng Tanjung. Dolan ke saya iki dolan. Dolan neng Tanjung. Jadi tawari neng Astra. Astra Argo Lestari itu. Iya. Oh. Masuk Sing Hayub niku, Cakung. Cakung niku. Masuk Cakung. Nggih. Mulai harian. Mulai harian. Mulai kerja harian sampai 15 tahun. Sampai jadi mandor. Sampai diangkat. Ya jenengan sering penyuluhan itu ya, ke masyarakat juga ya, Dek, ya? Ya. Masalah bibit yang bagus. Sampai ke Kalteng. Jadi bibit yang bagus, cara pemupukan. Oh. Karena aku kan mulai awal, mulai bikin kebun. Oh. Mulai buka lahan sampai panen. Nggih. Jadi panen awal itu umur pinten? Karet. Karet niku. 4,5 tahun. Lho kelapa sawit kan jenengan? Dua-duanya. Oh. Aku megang 1.200 hektar. Wuh, batis jago ya. Lah napa kok mboten tumbas lahan mawon? Ya, Wirausaha. Enggak ada jalur ke situ. Ya. Oh. Soalnya aku nih paling miskinnya mandor satu. Ya. Kepala mandor paling miskin. Replanting itu pinten tahun, Dek? Apa peremajaan itu? Peremajaan itu ya kalau sudah nggak produktif. Bukan 25-30 tahun nggak? Itu perkiraan. Apa ya kira-kira segitu. Cuma kan kita ngikuti kadang-kadang namanya kebun itu kan tidak sama. Nah, contohnya karena kondisi alam. Jadi terus karena produktivitas turun. Buka itu pemupukan berapa setahun itu, Dek? Kalau kelapa sawit itu? Normal 2 kali. Cuma kalau dia ada kekurangan zat tertentu misalnya kan nanti diperiksa kan setiap 3 bulan kita periksa dari daun kan kirim sampel. Nah, nanti kan ketahuan kurang apa di situ. Ada namanya pupuk ekstra. Pupuk ekstra. Yang pupuk kayak pupuk mutiara itu bukan?
Ya tergantung kekurangannya apa, misalnya dia kurang kalium, Kalium. ya kan, Iya. atau kurang apa kan. Oh, Misalnya dia, oh ini harusnya tambah urea sekian, nah, nggih. oh, kurang kalium. Jadi dia warna daun itu kelihatan ya. Kelihatan. Nanti kan sampelnya dibawa ke Jakarta. Ah. Kayak pemakasan sing apa? Pruning. Pruning itu umur berapa itu? Pruning itu ya dimulai dari awal. Jadi tujuannya biar buah itu semakin lebat gitu ya? Karena ada standarisasi kalau untuk sawit itu kalau dia panen, kondisi panen itu 48 pelepah Yang harus harus tinggal di pohon. di pohon. Oh, gitu. Lebih dari 48 itu disebut gondrong. Jadi efeknya apa kalau gondrong itu? Gondrong nanti itu perkembangan buahnya terhambat. Jadi penyerapan nutrisinya itu lari ke ranting-rantingnya itu ya, pelepahnya itu ya. Ya itu kan buah kecepit segala macam. Ah. Nah, tapi nggak jadi buah dia. Oh, gitu. Kalau terlalu gundul nggak jadi buah juga. Karena Kan sekarang kan kita perlu namanya daun kan tukang masaknya. Ibaratnya kan gitu. Kalau dapurnya kurang, Oh, gitu. nah, Lumayan. Jadi sampean itu pengalaman banyak tapi kok nggak bisa wirausaha itu kan udah lumayan deh. ya apa ya, mungkin buka jalurnya ke situ. Sampean dari penanaman, permasalahan dari buah, penanggulangan buah sampai panen di luar kepala kan istilahnya. Ya. Nah dulu di daerah Kalimantan ini cuma 7 orang yang masuk kualifikasi Untuk karet dan sawit. Oh, jadi masalah kelapa sawit itu kalau hama itu apa aja itu deh? Kelapa sawit itu banyak hamanya. Tikus itu? Ya tikus, ya babi, ya segala macam, tupai. Jadi hama binatang ya. Nah, Ada yang namanya jenis kayak belalang itu, ada juga. kalau jamur itu ada nggak? Nah kalau jenis yang penyakit jamur banyak. Jadi kalau tikus itu di mana penanggulannya itu? Ya macam-macam sih, ada yang pakai racun, ada. Pakai ular itu nggak? Nggak ada, kasih ular kobra itu. Kalau di sini enggak, biasanya racun lah. Kalau sebenarnya kalau main ada yang sepele. Jadi kalau kita pakai racun, kadang-kadang kan tangan kena, ya kan? Atau kita pas megang-megang lalu makan kena. Yang sepele ada kayak tikus, babi itu gampang. Hama yang paling gampang. Mau di sawah, mau di sawit, mau di mana kan. Kasih anjing itu. Pakai singkong, Singkong ditanam di bawah itu kah? direbus pakai air kelapa muda. Oh. Ya kan? Sudah direbus, dicacah-cacah, sebar aja udah. Jadi itu maksudnya dimakan. Nah nanti kalau kayak tikus, kayak babi makan itu, dia nggak bisa kentut. Gembung, dia jadi racun. Gitu ya. Tapi pernah diaplikasikan di PT-PT itu deh. Rasanya nggak pernah, karena mereka nggak percaya dengan yang bukan sarjana. Oh. Mereka percaya dengan sarjana. Jadi harus melalui lab lah istilahnya kan. Yang tidak sarjana nggak dipercaya. Itu perusahaan di Indonesia. Iya. Istilahnya jargonnya kata orang itu tidak dipercaya kalau tidak melewati ilmiah, kekajian ilmiah gitu kan. Padahal itu tak terapkan di Kapuas, di sawah sudah. Oh. Di Kapuas tuh hama babi paling top dalam harapan. Maunya itu deh. Dia kan kasih racun tikus yang kayak pil itu kan, nggak mau makan, dia tahu karena bau. Iya kan. Begitu kasih singkong kan nggak ada baunya. Iya. Singkong direbus pakai air kelapa tuh nggak ada bau. Tapi habis itu terbukti gitu. Terbukti cenderung ke karet. Kenapa?
satu, karet itu tanaman keras, Hmm. tanaman pelindung, menyerap air, Iya, ya kan. bener. Terus dia naungan, artinya dia seperti pohon lain lah, karena dia mengeluarkan oksigen, gitu kan. Artinya dia tidak merusak lingkungan. Perawatannya nggak terlalu sulit ya. Nah, yang kedua, umumnya orang di Kalimantan ini sudah tahu karet. Iya. Dari nenek moyang zaman dulu sudah tahu. Gitu. Nah, yang ketiga masa produktifnya tinggi. Artinya SDM. Iya. Anak 10 tahun bisa nyadap karet. Iya. Umur 70 tahun masih bisa nyadap karet. Ya kan? Iya. Jadi masa produktifnya panjang. Cuma harganya ini yang kadang-kadang kita nggak bisa megang. Kenapa? Karena Ditentukan oleh pasar kan. penentu harga itu bukan dari petani pemerintah atau dinas perdagangan, tapi penentu harga itu tengkulak. Begitu. Coba kalau misalnya ditentukan harga sekian, contoh misalnya kan, penentuan harga karet dipegang oleh dinas perdagangan misalnya, dengan bentuk koperasi misalnya. Tapi koperasi pun yang ada yang jalan itu kekurangannya apa? Dia nerima 2 minggu sekali, tengkulak seminggu sekali, bahkan seminggu 2 kali. Kalau koperasi bisa seperti itu, petani karet itu nggak sakit-sakit banget. Karena aku nyadap karet juga nggak sebentar. Aku punya kebun dulu setahun aku nyadap. Kebun di mana deh? Laburan. Oh, Laburan situ kah? Itu zaman itu harga 20.000 1 kilo. Aku 1 minggunya dapat 250 kilo. Kali 20. 5 juta 1. 5 juta. Nah, seandainya harga itu masih bisa, ya minimal standar 10.000 aja lah. Iya, udah untung itu ya. Nah, 10.000, harga 10.000 itu petani itu paling nggak seminggu bisa 2 juta. Hidup kan? Iya. Kali sebulan kan, kali 4 kan, 8 juta. Ya, hidup kan? Hidup. Contoh Terus? aja kayak bibit ya. Dulu pernah aku ke Kalteng. Ada pembagian bibit dari dinas pertanian. Jadi setelah tak lihatin bibitnya itu IR45. Oh. IR45 itu dibuat oleh Malaysia. Karena Malaysia kan nggak punya hutan. Dia bikin bibit IR45 itu diambil kayunya, Buat ini kah? bikin mebel. Enggak ketas itu kah? Keras kah? Karena dia kulitnya tipis. Oh, seperti jabon itu deh ya? Ya, jadi umur 4 tahun itu sama dengan karet biasa umur 6 tahun. Oh, berarti Batangnya cepat iya. besar. Berarti jenis albasia jabon ya? Memang dibuat untuk diambil kayunya. Umur berapa? 6 tahun itu? 4 tahun setengah. 4 tahun setengah sudah bisa itu? Nggak bisa. Kayak buat triplek bisa berarti ya? Bisa. Jadi sana itu dia karena kayu karet itu untuk mebel bagus, seratnya lurus. Begitu dia direndam obat cepat meresap. Oh, Satu. Yang kedua dia ringan. bisa gitu ya? Nah, kalau kering kan ringan. Yang ketiga kuat. Iya. Terus yang keempat penggarapannya enak karena seratnya lurus. Berarti itu sampai sekarang masih digunain itu deh? Kalau di Malaysia masih IR45. R45 itu? Kamu di Indonesia nggak ada yang diterapkan kah? Ya kebanyakan petani kan nggak tahu bibit. Itu kan buah jatuh itu ya? Tanam lagi kan? Dari dinas pertanian pun seolah-olah ya masa butuh gitu lah. Coba dikenalkan dengan bibit yang unggul yang baik, Nah, ya. yang sesuai dengan lahan. Karena bibit mungkin di sini bibit jenis ini bagus, tempat lain nggak cocok, Iya. bisa jadi kan. Dari faktor pH tanah kan, Nah, unsur haranya. Contoh yang mungkin untuk semua lahan cocok lah kayak RRIM, REM. Itu lahan berbatu, lahan pasir, itu masuk semua cocok. Walaupun nanti yang lahan basah dengan lahan itu beda hasil getahnya. Lebih bagus lahan basah ya?
Ada kan kandungan air juga Iya. kan. Cuma dia masih mampu bertahan gitu. Kayak PP 260 itu kalau lahan kering nggak mampu, nggak sanggup. Berarti hasil produksi kita itu tergantung ini ya, bibit itu pengaruh ya dia. Iya, pertama pemilihan bibit. Nah, itu awal salah 25 tahun ya rugi kita kan. Kan awal penanaman kita bikin kebun itu satu pengenalan bibit, pemilihan bibit. Benar. Artinya menyesuaikan dengan kondisi lahan. Hmm. Yang kedua dari pengolahan tanah awal. Orang kan taunya habis kero-kero tanam. Jadi yang bagus yang kayak apa deh? Namanya hutan kan banyak sekali macam-macam kan. Ini salah satu contoh ya. Iya. Kebun karet di sampingnya tanaman singkong. Taman singkong. Nah, Buat tumpang sari kah? nah, singkong itu ada namanya rhizoma, racunnya. Racun rhizoma. Bukan singkong karet tuh. Aplikasinya cuma dihambur-hambur aja. Itu waktu kondisi hujan normal, artinya seminggu 2 kali hujan. Seminggu 2 kali hujan besar itu normal. Nah, itu pengaplikasiannya di situ. Jadi setelah belerang 1 minggu, garam krosok. Garam kroso itu Iya. tabur di samping-sampingnya itu. Iya, dihambur-hambur aja. Fungsinya garam krosok itu membuat rongga-rongga di dalam tanah jadi gembur, ya kan? Jadi mempermudah perakaran. Oh, pantesan kayak sayuran itu kan suruh ngasih garam itu fungsinya itu ya. Iya. Tapi jangan terlalu banyak, mati kan. Nanti 1 minggu lagi Oh, setelah garam 1 minggu kan hujan 2 kali lah. iya. Dia udah turun, barulah penanaman. Ilmu baru nih. Nah, kalaupun misalnya kita lahannya luas, nggak mungkin dibuat seperti itu, minimal belerang. Jadi selain untuk penyakit jamur itu sebagai nutrisi deh ya. Nah, belerang itu fungsinya ya jamur karena karet itu paling rentan. Kalau dia waktu nanam pertama sudah kena jamur, seterusnya dia nggak akan hilang. Jadi kerdil ya dia. Ya kan ada 2 jenis jamur akar putih, jamur akar merah. Oh. Ya kan? Jadi kalau dilihat di akar tuh di kering itu kelihatan putih-putih kayak panung gitu. Iya. Itu jamur akar putih. Itu biasanya getahnya kurang. Kalau jamur akar merah mati kulit, Oh, mati kulit, warnanya nanti ini pecah-pecah pecah deh. nggak ada Kayak getahnya. kusut itu ya dia. Jadi getahnya biasanya jamur akar merah. Jadi petani itu harus nyewa Pak D nih buat penyuluhan-penyuluhan. Karena pengalamannya, ilmunya itu kan udah luas. Tapi kenapa nggak untuk mendampingi petani itu? Karena nggak ada yang minta. Karena mungkin